Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Roma 15 ayat 1-7. Tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah menolong yang lemah. Berhubung nas kita ini, Roma 15 ayat 1-7 adalah ringkasan tanggung jawab dari di dalam tanda kutip kita yang kuat yang dibahas secara panjang lebar oleh Rasul Paulus di Roma pasal 14. Maka untuk merenungkan nas kita kali ini, kita harus pula merenungkan Roma 14 ayat 1-23, yaitu yang menurut Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru mengenai jangan menghakimi saudaramu dan mengenai jangan memberi batu sandungan. Ayat emas kita dalam renungan kita kali ini adalah Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Pertama, kita akan merenungkan tanggung jawab apa yang menurut firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus ini yang dimiliki oleh kita yang kuat di dalam tanda kutip tadi. Menurut nas kita, tanggung jawab itu adalah dari ayat 1, menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dari ayat 2, membangun orang yang tidak kuat. Poin selanjutnya yang akan kita renungkan adalah menurut nas kita ini, kekuatan macam apakah yang dimiliki oleh di dalam tanda kutip kita yang kuat ini. Menurut firman Tuhan, kekuatan kita yang kuat ini adalah kekuatan iman sebagaimana yang dinyatakan di Roma 14 ayat 1. Salah satu penafsiran dari ayat ini adalah seseorang yang memiliki kekuatan iman adalah seseorang yang memiliki kedewasaan iman atau memiliki kedewasaan rohani, yang di dalam konteks ini adalah seseorang yang tidak terikat pada hukum-hukum perjanjian lama dan tradisi-tradisi nenek moyang. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa pengikut-pengikut Kristus hanya terikat pada hukum-hukum Kristus, tidak terikat pada hukum-hukum Taurat atau hukum-hukum perjanjian lama, dan tidak terikat pada tradisi-tradisi nenek moyang. Contoh yang diberikan di pasal 14 ini adalah mereka yang memiliki kekuatan rohani ini, kedewasaan rohani ini, tidak terikat pada larangan memakan jenis makanan tertentu sebagaimana yang disampaikan di ayat 2. Mereka yang memiliki kekuatan iman ini tidak terikat pada keharusan memperlakukan hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain sebagaimana di ayat 5 dan ayat 6 di Roma pasal 14 ini. Mengetahui kekuatan dari di dalam tanda kutip kita yang kuat ini, mari kita renungkan poin selanjutnya lagi, yaitu mengenai perilaku dari di dalam tanda kutip kita yang kuat yang dimaksudkan oleh nas kita ini. Dari Roma 14 ayat 1 kita mengetahui bahwa kita yang kuat ini menerima orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Salah satu penafsiran dari ayat ini adalah mengetahui bahwa baik kita yang kuat maupun orang yang tidak kuat sebagaimana dimaksudkan oleh nas ini, keduanya adalah pengikut-pengikut Yesus. Maka ayat ini dapat berarti baik
kita yang kuat maupun orang yang tidak kuat dapat berada di dalam satu tubuh Yesus. Artinya di dalam satu persekutuan, di dalam satu gereja, tanpa kedua orang ini mempercakapkan perbedaan pendapat yang ada di antara mereka. Perilaku lain dari di dalam tanda kutip kita yang kuat ini, sebagaimana disampaikan di ayat 3, 4, 10, dan 13 di Roma 14 adalah kita yang kuat tidak menghina, tidak menghakimi pendapat dan perilaku dari orang yang tidak kuat itu. Menurut ayat 13, perilaku kita yang kuat adalah tidak membuat orang yang tidak kuat jatuh, tidak membuat orang yang tidak kuat tersandung. Menurut ayat 15, perilaku dari kita yang kuat tidak menyakiti hati dan tidak membinasakan orang yang tidak kuat. Selanjutnya dari Roma 15 ayat 1 dan 2, kita mengetahui perilaku dari kita yang kuat tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi mencari kesenangan bersama, yaitu antara kita yang kuat dan orang yang tidak kuat tadi. Dari Roma 15 ayat 7, kita mengetahui bahwa perilaku dari kita yang kuat adalah menerima satu akan yang lain, yang salah satu penafsirannya adalah kita yang kuat menerima orang yang tidak kuat. Selanjutnya kita akan merenungkan lebih dalam mengenai tanggung jawab dari kita yang kuat tadi. Dari Roma 15 ayat 1 tadi, kita mengetahui bahwa salah satu tanggung jawab dari di dalam tanda kutip kita yang kuat ini adalah kita yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dari ayat-ayat yang kita renungkan ini, yaitu dari Roma 14 ayat 1 sampai 23 dan Roma 15 ayat 1 sampai 7, dan dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa kita yang lebih dewasa secara rohani, artinya kita yang kuat di dalam tanda kutip tadi, diberkati dengan kemampuan yang lebih baik dalam mentaati bimbingan Roh Kudus. Dalam Roh Kudus memampukan kita yang kuat ini untuk lebih menguasai diri kita dibandingkan dengan orang yang tidak kuat tadi, maka kita mengetahui dengan pasti sebagaimana disampaikan di Roma 15 ayat 1 bahwa kita yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Menanggung kelemahan orang itu berbeda dengan menanggung orang yang lemah. Yang dikehendaki oleh firman Tuhan ini menanggung kelemahannya, bukan menanggung orangnya. Menanggung kelemahan adalah termasuk menanggung akibat-akibat dari kelemahan seseorang yang tidak kuat. Yang dimaksudkan di nas kita ini mempergunakan contoh yang dipergunakan di pasal 14, yaitu orang yang tidak kuat ini mengikuti larangan memakan jenis makanan tertentu. Maka sebagai contoh, mohon diperhatikan, ini hanya contoh. Orang yang tidak kuat tadi yang mengikuti larangan ini bisa jadi secara fisik orang yang bersangkutan juga tidak kuat. Artinya karena kekurangan protein dan vitamin. Ini sebagai contoh sekali lagi, orang tersebut bisa menjadi mudah sakit, atau jika yang bersangkutan sakit, maka sakitnya bisa parah. Jika hal ini yang adalah contoh terjadi, maka menurut Roma 15 ayat 1 tadi, kita yang kuatlah yang harus menanggung akibat kelemahan orang yang tidak kuat tadi. Artinya menanggung sakit yang bahkan mungkin bisa sakit parah yang dialami oleh orang yang tidak kuat tadi.
Melihat dari konteks Alkitab secara keseluruhan, kita mengetahui bahwa firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus ini adalah penerapan dari firman Tuhan yang disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus di Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kita melihat di sini bahwa di dalam menanggung akibat kelemahan seseorang yang tidak kuat, maka kita yang kuat harus menyangkal diri kita. Yang di dalam ayat 1 dan 2 Roma 15 ini dinyatakan sebagai kita yang kuat tidak mencari kesenangan kita sendiri. Yang salah satu penafsirannya adalah tidak mencari kenyamanan kita sendiri. Merawat orang yang sakit parah adalah tidak nyaman, tidak menyenangkan. Namun firman Tuhan ini mengatakan kepada kita yang adalah kita yang kuat di dalam tanda kutip, yang adalah pengikut-pengikut Yesus yang sejati, yang saya imani adalah saya dan Anda yang mendengarkan saya saat ini. Tanggunglah akibat kelemahan seseorang yang tidak kuat. Masih mempergunakan contoh orang yang mengalami sakit parah ini dari Roma 15 ayat 3. Kita mengetahui bahwa kita yang kuat di dalam menanggung akibat kelemahan dari seseorang yang tidak kuat akan menerima kata-kata cercaan sebagaimana yang diterima oleh Tuhan Yesus. Di dalam contoh kita ini, cercaan itu bisa datang dari orang yang tidak kuat itu sendiri. Mungkin yang bersangkutan merasa terhina karena dibantu oleh orang lain. Mungkin yang bersangkutan merasa direndahkan karena ditolong oleh orang lain, dan akibat dari merasa terhina, merasa direndahkan ini, yang bersangkutan melontarkan perkataan-perkataan yang mencerca, yang menghina orang yang menolongnya itu, yaitu yang di dalam tanda kutip kita yang kuat. Siapakah di antara kita pengikut-pengikut Yesus yang mau dicerca orang, dihina orang seperti Tuhan Yesus dihina dan dicerca orang? Namun firman Tuhan ini secara tersirat mengatakan, hai kita yang kuat, tanggunglah akibat kelemahan seseorang yang tidak kuat itu, termasuk pada saat seseorang yang tidak kuat itu mencerca, menghina kita yang kuat. Pikulah salib sebagaimana Yesus memikul salib pada saat Yesus dicerca, dicemoohkan. Tanggung jawab berikutnya dari kita yang kuat adalah membangun orang yang tidak kuat. Sebagaimana yang disampaikan firman Tuhan di Roma 15 ayat 2 tadi. Salah satu penafsiran dari ayat 2 ini adalah bagi kita yang kuat untuk menyerahkan diri kita bagi Roh Kudus mempergunakan kita yang kuat untuk membangun orang yang tidak kuat. Lebih lanjut mengenai ayat 2 ini adalah cara membangun orang yang tidak kuat sebagaimana yang disampaikan di Roma 15 ayat 4 dan 5. Salah satu penafsiran dari ayat 4 ini adalah kitab sucilah yang menjadi pelajaran, yang menjadi pedoman bagi kita yang kuat di dalam membangun orang yang tidak kuat itu. Artinya firman Tuhan menghendaki kita yang kuat menyampaikan kitab suci, menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang tidak kuat. Dan dari ayat 5 firman Tuhan mengatakan Allah lah yang mengaruniakan ketekunan. Di dalam konteks ini Allah lah, Roh Kudus lah
yang mengaruniakan kemampuan kepada kita yang kuat untuk membangun orang yang tidak kuat itu. Artinya, kita yang kuat harus berserah diri kepada Roh Kudus untuk mempergunakan kita untuk membangun orang yang tidak kuat tadi. Yang di dalam konteks kita ini adalah Roh Kudus mempergunakan firman Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita kali ini. Saya akan menutupnya dengan beberapa pernyataan berikut. Tujuan daripada nas kita ini, atau lebih tepatnya tujuan daripada seluruh firman Tuhan, seluruh Alkitab adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan kali ini secara tersirat menyatakan, hai kamu, kita yang adalah anak Tuhan yang sejati, yang adalah kita yang di dalam tanda kutip, kita yang kuat ini, tanggunglah kelemahan orang yang tidak kuat itu. Karena dengan demikian aku, Tuhan, dipermuliakan. Firman Tuhan di dalam nas kita ini secara tersirat juga menyatakan seakan Tuhan berkata melalui firman-Nya, hai anak-anak Tuhan yang sejati, kita yang kuat, bangunlah orang-orang yang tidak kuat. Karena dengan demikian namaku, nama Tuhan dipermuliakan. Dengan pernyataan-pernyataan tadi, mari kita melihat beberapa penerapan dari renungan kita kali ini. Dari Alkitab, kita mengetahui bahwa bagi kita yang kuat untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, untuk membangun orang yang tidak kuat, salah satu yang difirmankan Tuhan melalui Alkitab adalah taatilah amanat agung Tuhan Yesus, sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di Matius 28 ayat 19 dan 20, di mana di amanat agungnya ini secara tersurat dan tersirat Tuhan Yesus mengatakan, engkau menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, engkau membangun orang yang tidak kuat itu dengan menjangkau mereka, dengan menginjili mereka, dengan mengajar mereka, dengan memuridkan mereka, dan dengan melayani mereka. Pertanyaannya adalah, apakah kita yang kuat? Kita semua pengikut Yesus yang sejati, yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sudah menjangkau orang yang tidak kuat itu? Jika belum, penerapannya adalah jangkaulah orang yang tidak kuat itu. Sudah menginjili orang yang tidak kuat? Jika belum, penerapannya adalah injililah orang yang tidak kuat itu. Sudah mengajari orang yang tidak kuat? Jika belum, penerapannya adalah ajarlah orang yang tidak kuat itu akan firman Tuhan. Sudah memuridkan orang yang tidak kuat? Jika belum, penerapannya adalah muridkanlah orang yang tidak kuat itu. Sudah melayani orang yang tidak kuat? Jika belum, penerapannya adalah layanilah orang yang tidak kuat itu. Akhirnya mengetahui bahwa Allah lah yang mengaruniakan kemampuan untuk menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat, membangun orang-orang yang tidak kuat itu. Maka penerapan selanjutnya adalah berdoalah setiap hari secara konsisten, meminta Roh Kudus membuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus selalu baik. Antara lain dengan kita tidak mendukakan Roh Kudus. Ini bagi kita yang sudah lahir baru, bagi yang mungkin merasa sudah lahir baru, tapi sebetulnya masih belum, maka penerapannya adalah berdoalah setiap hari secara konsisten, meminta Roh Kudus untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Mengetahui bahwa kitab sucilah yang menjadi pedoman, yang menjadi pengajar
firman Tuhanlah yang menjadi pedoman dan pengajar. Penerapan terakhir untuk renungan kita kali ini adalah berdoalah setiap hari secara konsisten, meminta Roh Kudus untuk membuat kita membaca dan mengerti firman Tuhan setiap hari secara konsisten. Dan berdoalah meminta Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan yang kita baca dan kita mengerti itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani pada saat anak-anak Tuhan, yaitu kita-kita yang kuat ini, melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Firman Tuhan menunjukkan secara tersurat dan tersirat, anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan semakin diberkati dengan luar biasa pula oleh Tuhan kita. Amin.